Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu tanggal 14 Oktober 2020, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-28. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas, bab atau pasal 11, ayat 42 sampai dengan ayat 46. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih terhadap Allah. Hal-hal tersebut harus dilakukan tanpa mengabaikan yang lainnya. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terbaik di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Saudara-saudari yang terkasih, dalam menjalankan kebijakan, kita memang perlu memilih prioritas yang perlu kita kerjakan. Pilihan program itu menjadi fokus kita dalam bekerja. Tapi kita pun perlu selalu waspada. Di luar prioritas program kita, ada banyak hal yang tetap harus dikerjakan. Kita tidak bisa hanya mengerjakan yang menjadi prioritas kita dan mengabaikan yang mesti tetap berjalan walaupun bukan prioritas. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus bersabda, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Memang membayar persepuluhan adalah kewajiban yang mesti dilakukan orang Farisi. Namun demikian mereka tidak bisa mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Orang Farisi melakukan persepuluhan, tetapi mereka mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Saudara-saudari yang terkasih, banyak hal yang rutin mesti kita kerjakan, walau itu bukan prioritas. Keberlangsungan yang rutin akan mendukung keberhasilan pencapaian prioritas. Maka rasanya kita pun boleh memilih prioritas program hidup kita, namun kita tidak bisa mengabaikan yang lain. Sinergi atas semuanya itu akan menghantar pencapaian kita. Saudara saya terkasih, Yesus menyalahkan orang-orang Farisi dalam firman-Nya hari ini. Karena apa? Karena dalam kenyataan mereka mengabaikan keadilan dan kasih terhadap Allah. Mereka sebenarnya dapat mematuhi segala persyaratan hukum Musa tanpa harus mengabaikan praktek-praktek keagamaan mendasar lainnya. Keadilan dan kasih terhadap Allah adalah aspek-aspek penting kehidupan rohani yang dipuji oleh Yesus. Kata keadilan berarti hak teristimewa, hak dari mereka yang tertindas yang dibenarkan oleh Allah, Sang Hakim yang adil. Oleh karena itulah Yesus mencela orang-orang Farisi karena mereka tidak mempedulikan hak-hak orang kecil. Saudara saya terkasih, kasih kepada atau terhadap Allah di sini dalam Alkitab dapat berarti kasih Allah bagi semua orang, atau kasih yang harus dirasakan dan ditunjukkan oleh orang-orang kepada Allah. Sementara mereka menjadi sadar akan kenyataan betapa besar kasih dan kerahiman-Nya yang diwujudkan dalam hidup mereka. Perwujudan paling agung dari kasih Allah kepada kita ini adalah kematian yang menyelamatkan dari Yesus Kristus, Putra Allah, serta kebangkitannya.
kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Saudara-saudari yang terkasih, kata-kata Yesus kepada orang-orang Farisi ini harus mendorong kita untuk melakukan pemeriksaan batin, evaluasi diri. Kita dapat bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita cukup bermurah hati dalam hal berbagi uang kita, harta milik kita lainnya, waktu kita, dan cinta kasih kita kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Apakah kita memiliki semangat berapi-api untuk tidak mengabaikan praktek-praktek keagamaan yang telah ditetapkan, sementara masih memendam dalam hati kita rasa marah, akar kepahitan, atau pikiran-pikiran untuk membalas dendam terhadap anggota-anggota keluarga yang kita rasakan telah menzalimi diri kita. Ya Tuhan Yesus, semoga Roh Kudus-Mu menyelidiki relung-relung hatiku yang terdalam dan mengajarkan aku kebenaran-kebenaran jalan-Mu. Tolonglah aku untuk mempraktekkan keadilan dan cinta kasih kepada Allah dengan kesadaran penuh bahwa Allah telah mengasihiku terlebih dulu. Amin.